Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, saya Mujilan akan memaparkan atau memberi panduan ya, bagaimana mempelajari eh, sebenarnya arahnya fungsi logika itu biasanya ke if. Tapi Anda bisa melihat di dalam catatan saya atau ya semacam buku ya, modul ya boleh, buku ya boleh gitu ya. Nah, itu eh, ada tahapan ya. Ini saya anggap dari awal ya, pemula, sehingga saya membuatnya dari tahapan awal. Jadi yang kita pelajari yang pertama di situ adalah apa itu kriteria, kemudian penerapan kriteria itu seperti apa, ya, operasionalnya ini Excel itu di sini. Nanti dibaca dua-duanya ya, jadi panduannya teks nanti dibaca. Kemudian ini adalah pengoperasiannya. Nah, setelah kriteria itu kan baru masuk ke apa itu logika. Nah, logika itu kan logikanya gini, jika benar maka nah itu loh ya, itu logika yang dimaksud di sini ya. Kalau salah maka gitu ya. Nah, kalau dia itu karyawan tetap maka gajinya 5 juta. Kalau dia itu karyawan kontrak gajinya 2 juta. Ya, misalnya gitu ya. Nah, itu akan memiliki tahapan-tahapan dalam mempelajari. Saya tuntun pelan-pelan gitu ya. Kemudian nanti kan ada rumus F-nya untuk memasukkan itu. F itu sebenarnya panjang juga ya, berjenjang sampai tahap mahir ya. Ada dasar, menengah sampai mahir. Sampai itu nanti variasinya akan Anda pelajari. Saya pesan sekali, tentu Anda pelajari tidak hanya saat kuliah, sampai kapanpun akan pelajari. Saya aja tetap masih harus belajar ya. Diterapkan di dalam apa itu program aplikasi akuntansi, diterapkan di mana, itu kadang hal baru akan selalu muncul. Jadi kalau Anda terpaku pada hal-hal yang misalnya diajarkan atau saya ajarkan atau di tempat lain diterima, ya tidak akan berkembang, inovasinya akan sedikit atau kecil gitu ya. Nah, oke. Pertama kita akan pengujian atau kriteria gitu ya, pengujian kriteria, saya tulis di situ, pengujian kriteria di situ. Baik, di dalam file Excel yang pertama itu ada nomor satu mengenai kriteria. Ini dasar sekali ya sebenarnya ya. Oke, sebelum memasuki F, Anda harus tahu apa yang membuat nilai itu benar atau salah. Gitu ya. Nah, coba Anda lihat di sini ada kelompok nilai, kolom nilai, ini urutnya 1, 2 sampai 9 gitu ya. Kemudian ini ada kriteria yang dibalik gitu ya. Ya, enggak apa-apa lah untuk latihan ya. Ini angka ya, karena di tempat lain nanti bisa berupa teks ya. Jadi tidak harus angka. Yang diuji itu bisa berupa teks ya. Teksnya sama atau tidak. Nah, tapi kalau teks kan tidak ada kurang dari atau lebih dari, maka tidak bisa menjangkau yang saya latih ini ya. Ya. Oke, coba Anda lihat di atas, itu ada kriteria sama dengan N itu nilai, K itu kriteria, itu pakai sama dengan. Berarti pertanyaannya gini kalau di kriteria, ini apakah apa ini yang menjadi kriteria yang mana? Yang ini ya. Oke, sebenarnya ini ya betul yang K dulu itu kriterianya ya. Enggak masalah lah ya. Eh, apakah satu ini sama dengan K? Anda secara mata sudah tahu ya, tidak tentu wong satu kok sama dengan K. Tapi di dalam rumus, nah Anda kan harus bisa memasukkan ke dalam rumus. Sama di sini, apakah nilai sama kurang dari K? Ya betul ya. Nanti rumusnya seperti apa? Rumusnya sama itu ya. Ya, oke. Baik. Tapi diusahakan tidak mengcopy rumus dulu ya biar biar mencoba apa ini motoriknya jalan gitu ya. Ya, oke. Kita buka rumusnya dengan tanda sama dengan ya. Ya, di Excel sama dengan. Kemudian langsung saya klik ya, diarahkan kursor ke kolom nilai yang pertama itu saya klik akan muncul di situ B4. Nah, kalau sama dengan ya cari di keyboard ada tanda sama dengan. Nah, hati-hati yang sama dengan depan yang sama dengan dan sama dengan yang di
selanjutnya tuh di belakang itu berbeda. Ya, toh. Oke. Nah, tinggal diklik aja. Kemudian di enter. Oke, Anda sudah tahu hasilnya di situ adalah false. Yang satu true ya. True ya. Ini karena sama ya, 5 sama dengan 5, yang lain nggak sama. Maka false ya kan? Ya yang lain tuh false maksudnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut cepat lagi. Jadi kalau kurang dari ya udah pakai tanda dicari ya. Apa itu? Kalau sana ya dulu dicaplok gitu ya. Itu dicaplok atau mencaplok ya. Iya itu waktu nggak tahu ya pembelajaran sekarang ya. Ya, oke. N kurang dari K. Ya, tentu akan betul ya. Enter ya. True. Saya copy nih, saya pakai yang tarik aja ya. Nah, karena sedikit ya. Nek panjang saya pakai copy paste itu ya. Oke. Nah, diperhatikan dulu. Kemudian ini sama. Apakah itu N ya? N lebih dari K. Ya toh. Ya, yang ini tidak. Wong satu kok lebih dari 9. Oke. Nah, ini ada rumus yang nampaknya seperti gimana ya? Kurang dari digabung dengan lebih dari. Ya toh. Nah, itu artinya tidak sama dengan. Nah, kalau di tempat lain mungkin di pemrograman ada pentung sama dengan tanda seru ya, tanda seru, tanda pentung, tanda seru sama dengan atau yang lainnya lah, gitu ya. Nah, itu di Excel pakai itu ya, pakai ini berapa itu B4 kurang dari lebih dari K, bukan diketik K ya, tapi ya ini rumusnya seperti itu, tinggal di enter. Nah, ini Anda perlu, kalau lupa hapus lagi, dicoba lagi. Itu saran saya. Bukan maksud Anda sekali menyelesaikan. Kalau memang belum ngeh betul, hapus lagi, merem ya, jangan melihat video ini atau dicoba. Sudah bisa belum? Tentu sangat bisa ya. Oh, mudah sekali ya, logika itu sangat mudah. Tapi sayangnya kadang terlalu berpikir yang apa itu sudah rumit gitu loh. Rumus yang F panjang, wah sudah menyerah itu kalau F panjang, sebab dasar-dasarnya belum dikuasai gitu ya. Kuda-kuda ya, kuda-kudanya belum dikuasai kok mau yang lebih berat gitu ya. Pondasinya aja belum, sudah mau bikin bertingkat gitu ya. Nah itu hancur biasanya, terus menyerah ya. Padahal itu sangat dibutuhkan di dalam, kalau kita akuntansi ya atau keuangan itu sangat dibutuhkan itu nanti untuk ngitung-ngitung gitu ya. Oke. Nah, ini ditingkatkan, mungkin saya beri nama warna lain ya. Ya. Ini ada OR dan N. Kalau OR itu kriterianya sudah dua itu ya. Ya, jadi kriteria pertama dan kriteria kedua sama kalau N. Jadi ada 3 lagi boleh gitu ya, 4 boleh. Ya. Tapi kalau N, ya OR N itu ada penjelasannya sudah saya tulis ya. Nah, kalau ini salah satu kondisi akan terpenuhi. Coba kita lihat di situ. Apakah kondisi ini N kurang dari K itu terpenuhi atau K lebih kurang dari N? Nah, ini semuanya gimana ya? Terpenuhi apa enggak ya? Ya, coba kita lihat hasilnya ya. Oke. Ini kurang dari kriteria pakai OR, sorry ya. OR itu nulisnya gini ya. OR ya, oke. Ya, kelingan yang tengahnya aja ya. Oke, OR dibuka kurung. Nah, kalau buka kurung itu tinggal kita klik gitu ya. Nah, N kurang dari kriteria. Nah, untuk memisahkan kriteria selanjutnya, ini kalau ada nyontek di situ melihat atau ngintip gitu ya. Ini saya pakai titik koma. Ya, ini bukan titik dua ya, kecil tapi ini titik koma itu. Nah, mungkin di tempat Anda koma, ya, disesuaikan ya. Diperhatikan komputer masing-masing, ini karakter komputer ya. Oke, yang satu adalah K kurang dari N. Tutup kurung, sudah selesai rumusnya. Nah, betul ya,
salah satu kondisi terpenuhi, ya itu ya kita copy. Nah, tuh, ini kok merasa salah ya? Ya, false kan? Ini tidak kurang. Nah, tidak ada yang kurang kan? Sama soalnya. Ya. Kemudian kita lanjut ke ini, yang N. Berarti salah satu kondisi jika tidak terpenuhi akan dianggap false. Kalau harus keduanya ya. N kurang. Skor lagi ya. Terlalu bersemangat. Oke. Kurang dari kriteria. Kemudian N sama dengan kriteria. Hati-hati ya, itu yang satu bukan lebih dari atau kurang dari, tapi sama dengan. Artinya sama ini ya, boleh dikatakan jika kurang dari atau sama dengan, ya mungkin bisa dengan rumus yang lain, ini kurang dari sama dengan, nanti coba aja ya. Saya itu sok jumbuh dengan program-program yang lainnya ya, pakai program A, program B itu, penerapannya kadang mirip, kadang beda ya. Yang ini saya, atau kita coba ya. Nah ya nanti kita coba. Jalan atau tidak ya. Oke. Nah, yang sampai 5 itu ya. Ya, coba ya, saya coba saja ya. Membuktikan apakah digabung itu benar gitu ya. Kurang dari atau sama dengan uh, apa ini? Kriteria ya. Nah, ini kan tidak pakai N kalau ini. Bisa ya. Sama ya hasilnya. Sama enggak? Ya, sama. Oke. Berarti ada dua rumus itu sebenarnya. Tapi kalau N ini maksudnya menjelaskan N bukan langsung begini ya. Nah ini kan rumus operator seperti yang ini ya. Kurang dari atau sama dengan. Sama ya, lebih dari atau sama dengan. Itu bisa dipakai rumus seperti itu kalau di Excel. Tapi dicoba aja di komputer Anda ya. Saya nggak tahu komputer Anda bisa atau enggak gitu ya. Kadang versinya berbeda, zaman dulu mungkin itu belum mengenal itu kadang ya. Ya dicoba nggak apa-apa. Oke. Nah, itu yang operator dasar ya, sama dengan kurang dari. Nah, kita akan lanjutkan dengan di situ ada sheet. Nggak kita ya, saya kecilkan dulu ya. Ya, ada kondisi satu, ada kondisi dua. Sudah terisi. Ya, oke, saya hapus dulu ya. Ya, oke. Nah, kalau ini ada rumus yang disediakan, ini tambahan ya untuk apa ini? Pengolahan data yang mungkin nanti bermanfaat. Itu ada is blank ya. Ini nih is blank 1 itu untuk nilai 1 ya. Is blank 2 untuk nilai di 2 ini. Ya. Kemudian N2 itu ya nilai N2 itu 2 ya. 2 diuji. Jadi ada dua pengujian yang di sini saya lakukan. Ini kalau tadi coba Anda lihat ini pakai rumus. Sebenarnya banyak ya, S blank, S error, dan seterusnya. Nanti kalau Anda ketik S itu keluarnya banyak. Is. Nah, itu banyak ya. Ada is blank, is error, is r itu, is 7 itu. Ya, oke. Is na, na itu ya. Nah, nothing atau apa saya nggak tahu. Singkatannya ya. Dan dicari aja. Is out ya, out itu ganjil ya. Ya, sampai ganjil ada ya. Ya, oke. Nah, itu bisa dicoba satu persatu dengan cara yang Anda kembangkan nanti di masa mendatang atau ya nanti diiling-iling gitu ya. Nah, itu nanti sebelum yang itu. Nah, N sama dengan petik ini ya mirip dengan ini. Apakah kalau petik ini kan petik kosong ya, dua kali petik ya. Petik pertama dan petik kedua gitu. Tanpa spasi itu. Kalau spasi kan berarti menanyakan apakah berspasi gitu. Kalau tanpa spasi kan berarti seperti layaknya kosong. Ini saya sok pakai di rumus script ya biasanya. Kalau tidak ada SMT gitu ya. Kalau SNA itu crash NA gitu ya, itu kadang dipakai. Kemudian ini tidak sama dengan kosong, berarti isi. Ya, itu mungkin akan bermanfaat kalau membuat nota. Kalau di bagian kode sini barang ini misalnya tidak diisi, ya sini jangan muncul nilai gitu. Kalau tidak kan ada gangguan ya, kayak kadang error, kadang nol itu, masuk
disampaikan ke pelanggan ada 00 atau coret atau error gitu ya. Mendingan blank kosong. Ya. Nah, itu nanti akan kita lihat ya. Baik, coba kita lihat di situ S blank dulu ya. S blank. Buka kurung, saya langsung pakai value aja. Oh ya. Ya, false. Ya seperti tadi ya. Ya, false semua ya. Kenapa ya? Lah ya, yang depan itu isi semua, berarti tidak sel kosong. Tanpa rumus ya. Ya, sel kosong dan tanpa rumus ya. Oke, coba kalau ini saya petik 2. Oh, tetap false ya. Malah ketok. Ya. Saya undo aja. Ternyata kalau diketik tetap kelihatan petik ya. Tapi di rumus nggak muncul. Oke. Sekarang yang blank 2 atau di kolom yang kedua ini kita lihat is blank ya. Is blank ya C4 ya di situ. Saya copy di situ ketemunya false karena berisi. Wih, lewat. Ya, dihapus. Oh ya, nggak masalah ya untuk latihan saja ya di sini. Ini true karena nggak ada nilainya. Apa ya yang nilai tidak bisa kelihatan? Oh, tanda petik. Oh, nah itu. Jadi false sekarang karena ada tanda petik di situ. Ya, ya. Padahal ini nampaknya di mata kosong. Nah, ini hati-hati ya. Nampaknya di mata kosong tapi ada tanda petik. Maka dia katakan false, tidak kosong. Jadi kalau ada rumus misalnya apa ya? Oh ya, yang rumus mengarah ke kosong nih ya. Coba itu error atau ada? Oh, pakai 0 muncul dia, gitu. Nah, tapi kalau tanda petik tidak. Kalau petik 1 mungkin tidak, 2 ya coba ya. Petik 2, nah muncul nih. Ya. Nah, oke. Nah, biar true. Oke. Nah, sekarang pengujian yang mirip dengan isBlank tetapi dengan operator itu adalah ini. N2 ya. N2 sama dengan petik yang pertama, bukan petik 1 beda ya. Kan ada petik 1 dan petik 2 ya. Maka saya tulis di teks saya itu petik 2 gitu. Nah, oke. Iya. False semua ya, persis hasilnya dengan yang di depan. Kemudian kalau tidak sama dengan, jadi C berapa itu tidak sama dengan, ya istilahnya blank gitu ya, istilahnya saya katakan blank atau empty ya, false ya toh. Nah, itu pemahaman dasar mengenai logika kriteria ya. Logika, dalam logika ada kriteria dulu. Nah, ini harus dikuasai dulu sehingga nanti tidak kesasar atau salah sangka atau bingung dalam perintah F yang akan kita tuju ya. Sebenarnya kita kan menuju F. Kalau Anda ini sudah paham, mungkin sudah pernah belajar, sudah pernah di kursus, itu ya dilewati pun nggak masalah gitu ya, cepat ya, udah itu paling 1 menit itu selesai ya. Ya videonya nggak usah diulang lagi ya. Sudah bisa. Nah, ini latihan ringan ya. Ya oke, nah, latihan ringan itu Anda gabungkan dengan rumus absolut, itu ada di keterangan kanan dia, isi rumus dan copy rumusnya ke bawah, gunakan absolut total. Jadi yang lalu itu kan kita belajar absolut. Jadi apa yang akan kita lakukan di sini adalah menguji absolut. Apakah yang kita tulis di atas itu sama dengan gitu ya, yang ada di data. Nah, itu nanti akan berfungsi sih untuk nomor rekening, jika sama tampilkan, jika tidaknya itu. Oke, nanti akan saya tunjukkan pengembangannya. Semoga bermanfaat ya. Mana ya F4? Oke, function F. Kok enggak keluar ya? Oh, function. Sorry. Salah keyboard ya. Keyboardnya itu beda-beda antar komputer ya. Nah, ya false. Oke. Ya, ada true, false. Apa ini? True, false. Ya, karena C. Nah, ini CC lagi muncul. Ya, CC, bukan koko ya. Nah, yang di sana itu Anda akan mengganti, nah, saya absolut, saya bypass, tidak saya jelaskan ya tadi, itu ada di minggu lalu atau pertemuan sebelumnya sebenarnya.
Anda lihat lagi di sana, maksud saya begitu. Ganti ya BB, ya BB. Nah, BB-nya berubah. Nah, ini nanti akan bermanfaat sekali. Misalnya di sini adalah kode. Ini saya ganti ya. Nah, kode. Kalau rek nanti apa ya? Berapa apa? Kode rek. Ya. Ini saya lebarkan ya. Kode barang juga boleh gitu ya. Misalnya saya pakai ini DD itu eh, kas ya. Yaitu, misalnya. Ini saya ganti DD. Nah, itu tinggal nanti false ini akan diberi perintah apa. Ya, atau saya beri bocorannya pada nggak usah dulu ya nanti daripada